Smoners, jumpa lagi di Talk Show for You, ngobrol seru bareng kamu. Oke, halo Smoners yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Dan halo Smoners yang ada di studio, gimana kabarnya? Baik. Seneng banget ya denger Smoners di rumah dan Smoners yang ada di studio pada baik-baik nih, pada seneng suasana hatinya. Tapi aku tuh agak sedih nih, karena sayang banget aku nggak bisa hadir untuk nonton MotoGP di Mandalika. Jadi aku tuh cuma bisa nontonnya story teman-teman aku yang pada pergi nonton. Karena apa ya? Karena ya aku sekolah, terus juga tiket pesawat tuh lagi pada mahal-mahal gak sih? Ngomongin soal tiket pesawat nih ya, kira-kira tiket pesawat yang mahal itu berpengaruh gak sih sama pariwisata yang ada di Pulau Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung Timur? Nah, kebetulan banget nih, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang istilahnya menguasai gitu ya pariwisata yang ada di Belitung Timur. Oke, langsung aja kita sambut Bujang Dayang Belitung Timur tahun 2023. Ada Nabila di sini. Halo Nabila, halo Serni, dan ada Adit. Halo Adit. Oke, kita duduk dulu ya. Ya. Halo Nabila, halo Serli, halo Adit. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah nih. Serli gimana? Adit? Aman ya. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Aku baik sih, Baik ya. cuma sedih dikit ya tadi gara-gara tiket pesawat yang mahal. Yang nggak jadi liburan ya? Menurut kalian gimana sih pandangan kalian soal tiket pesawat yang mahal dan pengaruhnya sama pariwisata di Belitung Timur? Oke, jadi untuk aku dulu ya. Boleh. Mungkin kenalin diri dulu ya. Oh iya, boleh tuh kenalin diri Iya, dulu. kan Oh kayak- iya, coba Nabila tuh sebagai apa di sini? Terus Serli sebagai apa dan Adit itu sebagai apa? Oke, halo Smoners di rumah, Smoners ya. Halo Smoners di rumah, perkenalkan saya Dayang Nabila Sakinah, Dayang Belitung Timur 2023 dan Dayang berbakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023. Ya, tepuk tangan dong. Oke, lanjut di sebelahnya ada lagi yang cantik-cantik nih. Siapa tuh? Halo semuanya, halo Smoners yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Kenalin, nama aku Serliana dan aku di sini sebagai Dayang Intelijensia Belitung Timur tahun 2023. Dan sebelahnya ada yang paling ganteng nih. Siapa tuh? Halo Smoners yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Putra Manggara sebagai Bujang berbakat Kabupaten Belitung Timur tahun 2023. Wah. Jadi udah hadir ya bersama kita 3 orang hebat di sini yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol soal pariwisata di Belitung Timur. Oke. Tadi ya soal Mandalika tuh tadi Nabila mau ngejawab tapi kepotong sama perkenalan. Coba dong Iya, Nabila. kan gak enak ya ngobrol-ngobrol tapi gak kenalan gitu. Oke, dari yang pertanyaan Gaby tadi, apakah berpengaruh sama pariwisata? Tentu berpengaruh. Dan kita kenal ya Mandalika itu sebagai salah satu Bali baru yang ada di Indonesia. Oke. Nah, lonjakan demand yang terjadi ini tuh karena salah satunya ada MotoGP tadi. Benar. Dan untuk pariwisata di Belitung Timur itu sangat berpengaruh juga, terutama untuk wisatawan yang masuk ke Indonesia. Oke gitu, catat ya semuanya. Iya. Karena ini informasi baru nih untuk kita semua. Oke, tadi kan pada memperkenalkan diri ya sebagai Bujang Dayang gitu kan ya. Ada yang Dayang Belitung Timur, ada yang Dayang Intelijensia, ada yang Bujang berbakat, dan juga ada yang sekaligus ya Dayang berbakat provinsi nih. Nah tapi kira-kira Bujang Dayang itu apa sih? Takutnya semua di rumah nih belum pada tahu mungkin ya. Bujang Dayang itu apa tuh Bujang Dayang? Boleh dong Jadi nih. jelasin ya. Jadi Bujang Dayang itu adalah duta wisata. Oke, duta wisata. Kalau Bujang Dayang Belitung Timur itu adalah duta wisata Belitung Timur. Jadi tugas utama Bujang Dayang Belitung Timur itu adalah mempromosikan potensi yang ada di wilayahnya gitu, potensi pariwisata terutama. Nah, karena bila kemarin juga sempat mengikuti di provinsi, otomatis Bujang Dayang Provinsi itu adalah duta wisata yang mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Dan tidak hanya itu Gaby, Bujang Dayang ini tuh nyangkut sama sebutannya dari masyarakat itu bahwa Bujang Dayang itu adalah patung selamat datang. Tapi dikasih tahu ya di sini bahwa Bujang Dayang itu bukan patung selamat datang, dan kami di sini bertugas sebagai role modelnya generasi-generasi untuk menjadi perpanjangan tangan mereka agar bisa menyampaikan aspirasi dalam hal pariwisata tentunya. gitu. Itu dari Nabila tadi ya pengertian Bujang Dayang, terus juga tugasnya. Mungkin dari Serli dan Adit ada tambahan soal Bujang Dayang itu apa dan tugasnya apa? Mungkin ada?
Boleh ditambahin aja nggak apa-apa. Mungkin Adit. Menurut Adit Bujang Dayang itu apa? Oke, kalau menurut aku Bujang Dayang Belitung Timur itu sendiri yaitu Duta Wisata Belitung Timur yang otomatis tugasnya itu mempromosikan pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif yang ada di Belitung Timur ini kan. Wah, oke ya. Tadi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Mungkin teman-teman baru dengar nih ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Soalnya kita anak-anak SMA tuh cuma diajarin ekonomi ya. Ekonomi gak ada tuh kreatifnya ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Mungkin tadi Bang Adit udah jawab, Kak Nabila udah jawab. Sekarang yang di tengah nih, Kak Serli, apa sih itu ekonomi kreatif? Mungkin contohnya, silakan. Nah, jadi ekonomi kreatif itu adalah 16 subsektor yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi. Nah, 16 subsektor ini terbagi lagi menjadi 4 sektor utama, yaitu ada kuliner, ada fashion. Nah, kalau di fashion di Belitung Timur sendiri itu ada batik. Oke, batik ya. Mungkin Kak Gaby sebagai desainer sangat Waduh. kenal banget ya dengan batik yang ada di Belitung Timur ini. Salah satunya di Sanggar Batik The Simpor dan masih banyak lagi. Itu tadi ya soal ekonomi kreatif. Kita udah ngobrolin nih Bujang Dayang. Ternyata menarik ya, Bujang Dayang itu duta wisata nih. Gak semua anak SMA pengen jadi duta wisata, ya gak sih? Pasti kayak pada mikir, kenapa sih pengen ikut jadi duta wisata, pengen jadi Bujang Dayang, apa sih motivasi awalnya gitu? Mungkin boleh dari Abang Adit dulu. Oke. Jadi sedikit cerita nih. Oh, boleh dong cerita. Banyak juga nggak apa-apa. Cerita dong, Mas. Jadi dulu tuh sebelum Covid ini kan Bujang Dayang tuh rutin diselenggarain tuh tiap tahun nih. Betul. Nah, aku tuh sebagai anak kecil yang bisa dibilang gak pernah absen nonton Bujang Dayang ini gitu. Jadi selalu depan-depan nontonnya dari zaman 2018, 2019 terakhir nonton itu selalu nonton gitu. Nah, aku tuh sejak kecil sudah pengen banget gitu, jadi aku kapan ya bisa di situ gitu, bisa terinspirasi iya, gitu ya. terinspirasi mungkin. Jadi kayak kapan sih bisa ada di panggung itu juga gitu, kayaknya keren nih gitu kan. Keren. Nah terus pas kemarin ada Pemilihan ya, pemilihan seleksi ya. ada di umum lagi gitu posternya kalau Bujang Dayang tuh udah gak vakum lagi gitu. Jadi kayak ya udah. Ini nih waktunya. Ini nih waktunya masuk gitu. Masuk panggung itu ya, biar Oke. jadi orang keren juga ya. Nah udah ngatur administrasi, ya alhamdulillahnya lolos ke tahap seleksi dan alhamdulillah masuk karantina kemarin. Yeay, keren banget Abang Adit, Bujang Adit ya. Oke, selanjutnya Kak Serli boleh dong cerita dikit-dikit motivasi awal pengen Dikit ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Boleh. Boleh, silakan. Kalau aku sendiri mungkin kalau Bang Adit tadi udah lama banget tuh, dari tahun berapa Bang? Dari 2018 mungkin. 2018, Vakum. berarti udah dari zaman SMP kali ya. Kalau aku jujur aja mungkin terbilang jarang buat nonton Bujang Dayang, tapi kurang lebih tahu dan memang dari SMP juga sudah melihat dan mengetahui, oh ternyata ada nih ajang yang namanya Bujang Dayang. Terus kayak wow, interesting gitu, kayak menarik sekali. Soalnya kalau kita lihat-lihat di sekolah itu biasanya duta paling nggak jauh-jauh dari pendidikan. Nah ada nih gitu, ada ternyata duta yang Fokusnya di kepariwisata gitu ya. Betul. Fokusnya di pariwisata. Interesting dan suatu hal yang baru gitu buat seorang Anak siswa. Bener. Terus kemarin ada sosialisasi juga di SMA, datang langsung dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya. Terus kayak wow, interesting sekali. Kenapa tidak gitu? Why Iya, not? betul. Kalau ditanya kenapa sih kita ikut, tapi kalau misal kita balik pertanyaannya, kenapa sih kamu nggak ikut? Mungkin itu bakal lebih sulit ya dijawab. Dan juga yang pastinya nggak kalah penting itu yang pasti mau membanggakan orang tua, teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Dan juga tentunya pasti untuk membawa manfaat yang positif dan baik. Oke, keren banget ya motivasinya ya. Oke, yang terakhir nih, silahkan Dayang Belitung Timur. Apa motivasinya? Such a great opportunity to be here. Untuk kenapa pengen ikut Bujang Dayang itu sudah diceritakan dari saat sebelum seleksi sebenarnya. Jadi ini salah satu bocoran ya. Siapa yang bikin pertanyaannya ini? Salah satu bocoran kenapa pengen ikut Bujang Dayang, ini ada bocorannya. Catat baik-baik gitu. Nah, kalau bilang kenapa pengen ikut Bujang Dayang, karena impian kecil. Betul kata Bujang Adit dan kata Dayang Serli juga, itu adalah impian bila waktu kecil. Dan
seawam-awamnya anak kecil tuh kalau ngeliat yang model-model gitu pasti kalau kata orang Belitung tuh gering gitu ya. Gering. Pengen banget ikut gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua kembali lagi kata Mas. Orang tua. Pada saat ada posternya, kedua orang tua itu langsung share. Wah. Pribadi chat. Pressure nggak apa jadi semangat? Semangat. Oke, Karena bagus oh ya. lampu hijau dari Oh, orang iya, tua betul. gitu ya itu. Dan juga dari lingkungan tuh alhamdulillah sekolah dan teman-teman itu sangat mendukung. Dan mereka sekolah tuh awalnya teman-teman tuh awalnya selalu bertanya kepada Bila tentang budaya, tentang pariwisata. Oke. Pengen dibantuin, Bil, apa sih artinya budaya ini? Ada apa sih sebenarnya? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Dan Bila, adanya Bujang Gedang ini membuka pintu bagi Bila untuk bisa, oh, aku bakalan jadi perpanjangan tangan mereka ke pemerintah seperti itu. Itu salah satunya. Dan banyak sih manfaat-manfaat dari Bujang Dayang tuh yang akhirnya memutuskan untuk bisa oke, Bila harus ikut Bujang Dayang. Oke, keren juga ya. Motivasi dari ketiga bujang, enggak ya, 2 dayang dan satu Satu bujang. bujang kita. Oke, ngomongin soal motivasi udah tuh ya. Cerita awal sebelum ikut seleksi dan akhirnya masuk nih ke tahap seleksinya. Udah motivasi awal, udah niat awal masuk ke seleksinya. Seleksinya itu boleh tau gak sih apa aja? Siapa tahu aku mau ikutan. Boleh tahun depan. Boleh ya tahun depan ya. Apa? Boleh dong kasih bocoran dikit seleksinya itu seperti apa? Oke, Siapa mungkin? Bila aja ya. Siapa? Oke, jangan bukan Ewang dulu. Oke. Jadi untuk proses seleksi itu tanggal 5 Mei ya. Ingat banget nih. Momen berharga. Momen berharga in life gitu. Jadi 5 Mei itu sampai 16 Mei dibuka pendaftaran 5 Mei sampai 16 Juni. Iya. 5 Mei sampai 16 Juni itu dibuka pendaftaran untuk seluruh masyarakat remaja di Belitung Timur dari umur 16 sampai 25 tahun. Iya. Diselenggarakan oleh siapa nih? Kalau boleh tahu? Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belitung Timur. Oke, keren banget ya, disebut Iya. par ini ya. Disebut. Oke, lanjut. Nah, dari situ setelah pendaftaran, belum pengumuman, terus lanjut ke Administrasi. tahap seleksi tertulis. Iya, Seleksi tertulis. tertulis. Setelah tahap seleksi tertulis ada 2 hari 26-27 itu ada wawancara. Sudah selanjutnya ada pengumuman. Nah, diambillah 10 dayang dan 10 bujang. Oke. Nah, pada saat selesai pengumuman itu ada technical meeting, dan pada saat technical meeting itu kita di briefing lah seperti apa nanti pada saat karantina dan sebagainya. Dan pada saat itu kita cabutan nomor, terus juga bagi-bagi pasangan-pasangan Ya. kan. Dan fun fact-nya Waduh. Spill. saya dapat nomor urut Satu. gitu. Nah, setelah technical meeting mulailah syuting video dan photoshoot itu buat Untuk apa tuh? banner Iya. yang ada di itu. Kalau kalian lihat ya waktu itu di jalan ada besar ya, itu ya, di di situ baliho baliho itu. yang gede itu terpampang Bujang Dayang Hah? gitu. Setelah photoshoot dan video itu lanjut ada pelatihan digitalisasi. Nah, jadi pelatihan digitalisasi ini Dispar itu membuka untuk Bujang Dayang dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bisa menambah wawasan mereka dalam mengedit video dan untuk mengembangkan ilmu dalam bidang digital lah, seperti itu Pak Gedi. Terus lanjut lagi setelah itu kita karantina selama 3 hari ya. Iya. 3 hari 27, 28, 29. Prakarantina itu karantina itu 3 hari. Dan malam unjuk bakat itu tanggal 28 malam. Nah, di malam unjuk bakat ini fun fact-nya anak-anak itu jauh lebih gugup pada saat malam unjuk bakat Real. daripada malam grand final. benar. Iya, Kenapa iya. sih? Kenapa sih? Coba bisa. Mungkin kalian juga ngeliat kan pasti panggungnya begitu megah disaksikan oleh banyak masyarakat Belitung Timur gitu, dan Dispar tidak tanggung-tanggung memberikan kami fasilitas yang sangat wah gitu. Jadi kami harus memberikan yang terbaik juga untuk Dispar dan untuk semua masyarakat Belitung Timur gitu. Dan kami gugup pada saat malam itu gitu kan. Dan juga fun fact-nya kan pertama kali naik panggung itu gitu loh. Pas Oh, malam iya, itu juga kan benar-benar. pertama Panggung kali gede ya. dan Iya. sendiri pas First time-nya malam banget unjuk gitu. bakat gitu.
dan mati lampu juga. Iya. Dua Mati kali lampu lagi. juga, kita nggak tahu kenapa mati lampu, dan itu satu sebelum kita tampil. Iya. Jadi itu Oke, mental oke. udah down banget, tapi alhamdulillah bisa lancar gitu. Lanjut lagi besoknya ada rehearsal paginya, itu bangun pagi sampai jam 2. Itu panas banget, tapi alhamdulillah bisa lancar, dan jam 2 itu make up, setelah itu siap-siap maunya grand final dan penobatan. Dan alhamdulillah kami dari SMA Negeri 1 Manggar bisa mendapatkan title dari 5 yang dikirim. Yeay, tepuk tangan buat SMA Negeri 1 Manggar. Yeay. Bentar, 5-5-nya. Kan ini cuma 3, 2-nya kemana Oh, nih? duanya kemana? Nanti guys, duanya itu siapa sih duanya? Alia Putri Belinda, dia ada yang favorit ya, Dia yang favorit Kabupaten Belitung Timur, dan ada MD Fan Bel Belvansas, dia Bujang. Bujang Intelijensia. Ini pasangannya dia. Iya, tapi mereka berdua berhalangan hadir ya katanya ya. Iya. Iya, nggak apa-apa, nanti kita bakal bikin talk show lain ya yang bakal ngajak mereka. Jadi stay tune aja di SMA Negeri 1 Manggar. Oke, tadi udah ya, udah selesai ya seleksinya. Iya. Panjang ya ternyata seleksinya. Iya. Agak Memorable, pressure. Gaby. Memorable. Kita di sini justru tidak merasakan pressure itu ketika di kabupaten. Alhamdulillah, dan kita cukup enjoy sehingga kita alhamdulillah bisa mendapatkan predikat itu. Oke, jadi kuncinya enjoy ya. Walaupun memang padat-padat, tapi Iya. tetap harus enjoy. Betul. Karena ingat tuh, tadi motivasi awalnya masing-masing punya motivasi yang luar biasa banget. Jangan sampai pas sudah jalan di tengah malah kita mundur karena pressure itu ya. Oke. Tadi kan aku lihat ya bahwa memang prosesnya itu sangat amat ketat ya. Itu butuh berapa bulan sih? 1 bulan mungkin ya? 2 Atau bulan. 3 bulan. Selebih PK bulan iya. Agustus. Kurang lebih 3 Ya. bulan seleksinya. Ya. Itu cara kalian untuk ngatur waktu sekolah dan bujang dayang itu gimana sih? Silahkan, Boleh Dayang. dong dijawab kasih, mungkin teman-teman pada penasaran juga kali ya. Kok bisa sih ngatur waktu 3 bulan harus sekolah dan harus fokus bujang dayang juga? Oke. Boleh dong diceritain, bagi-bagi dikit sama teman-teman. Oke, pertama mungkin ya. Boleh, boleh, silakan. Mungkin kemarin karena nggak terlalu ambis juga, jadi kan sekolah dari pagi sampai sore tuh. Nah, malamnya nyempetin buat belajar dikit-dikit, lihat-lihat tentang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif Belitung Timur tuh pas malamnya gitu Kak. Dan juga pas weekend biasanya juga buka-buka gitu. Wah. Nah, ya itulah. Kalau Shirley sendiri mungkin ada cara-cara sendiri untuk mengatur waktunya? Kalau ngomongin time management ya, kita mungkin di beberapa sekolah udah ada yang diselip-selipin tuh materinya dari guru waktu ngajar. Kalian tahu nggak sih cara ngatur waktu belajar sama kegiatan aktivitas luar kalian itu gimana? Maksudnya gini, kita itu sebagai pelajar ya benar Harus belajar ya. benar. Kewajibannya yang pertama belajar. Prioritas pertama kita sebagai pelajar yang pasti belajar. Kemudian, tapi itu bukan suatu halangan bagi kita untuk tidak mengikuti kegiatan positif yang ada di luar sekolah. Nah, itu balik lagi ke diri kita sendiri, gimana cara kita ngatur waktu kita. Misalnya nih, kalau aku sendiri Kak Gaby, Iya. kalau aku biasanya aku jadwalin nih, aku pasang schedule. Misalnya hari ini aku harus ngapa-ngapain aja. Misalnya hari Senin aku harus belajar buat ulangan besok. Nah, berarti malamnya aku wajib fokus dong buat belajar untuk ulangan besok. Oke. Nah, benar. Kemudian, walaupun aku malamnya itu benar-benar belajar, tapi misalnya aku punya waktu luang nih, misalnya di jalan, dari lagi perjalanan kemana gitu. Nah, aku sempetin buat baca-baca tentang pariwisata atau kebudayaan yang ada di Belitung Timur. Soalnya, walaupun belajar, tapi kayaknya agak gimana gitu kalau kita cuma fokus belajar doang gitu ya sebagai pelajar gitu sih. Oke, lanjut dong. Itu tadi udah keren banget ya dari Bujang Adit dan juga Dayang Shirley cara time managementnya. Sekarang kita tanyain yang sampai kalau ke provinsi berarti berapa bulan? 4, 5? Kalau provinsi enggak, Sebulan. justru enggak sampai sebulan Bujang. Oh, Bujang. Iya. Sangat singkat gitu. Waktunya cuma 1 minggu. Mbak. Wah. Dari kabupaten ke provinsi. Berarti Jadi- itu makin ketat lagi ya. Iya. Gimana tuh belajarnya? Nah, untuk itu karena Bila juga sebenarnya selalu memberikan motivasi itu untuk tidak tertekan dalam mengikuti apapun. Jadi enjoy aja supaya bisa mendapatkan hasil yang memang maksimal gitu ya. Dan untuk belajar di kabupaten, Bila itu selalu menanamkan bahwa ranah Bila itu tidak hanya di kabupaten. Iya. Ranah Bila yang sebenarnya adalah
orang-orang yang di luar sana. Oke. Gitu. Jadi belajarnya tuh bukan patokannya lagi buat di kabupaten gitu. Perbesarlah Iya. wawasannya gitu. Toh nanti kalau aku memang tidak terpilih, yang namanya ilmu pasti Nggak akan bakal tetap kemana-mana, berguna. ya, Betul. betul. Untuk time management, betul kata Dayang Sherly ya, bahwa pendidikan itu adalah kita sebagai pelajar itu tetap nomor satu gitu. Tapi bila di sini saya tuh Bila tuh termasuk orang yang ceroboh gitu. Ceroboh. Jadi apa-apa tuh perlu ditulis gitu ya. Biar ingat ya. Biar ingat gitu. Jadi jam segini tuh harus apa. Kalaupun nggak di notebook ya di handphone kan ada catatan kan Ya. sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita full day pulang sekolah itu pulangnya tetap harus istirahat 1 jam. Kalau nanti selesai maghrib setelah sholat itu tetap harus baca-baca karena bila itu alhamdulillah disupport kata Bila sama keluarga juga. Jadi punya materi itu semuanya di print. Semuanya di print akhirnya Lebih gampang nyoret-nyoretnya ya, iya lebih gampang nyoret-nyoretnya di belajarnya. kertas gitu. Dan tidak ada lagi alasan yang sebenarnya bikin kita susah buat belajar gitu. Sekarang kita juga udah punya internet, jadi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, setelah itu untuk ambis itu ya tentu Bila ambis, Bila juga berdoa, tapi di sini kesampingkan ambisius, ambis boleh, ambisius jangan. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu aja kalau misal tips and tricks buat time management ya, nggak ada yang spesial juga sebenarnya, tergantung kitanya, kita komitmen apa enggak untuk mengerjakan itu gitu. Tapi so far kalau kalian enjoy dengan apa yang kalian inginkan, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, catat ya Smoners, tadi menarik banget tuh tips-tips dari ketiga bintang tamu yang luar biasa kita pada hari ini. Tadi dari Bujang Adit ya, disempet-sempetin pulang sekolah belajar. Ya, terus dari Dayang Sherly tadi bikin tuh schedule-nya. Terus kalau misalnya memang ada waktu yang luang gitu ya, baik itu di jalan ataupun di mana, kalau memang punya niat ya, punya semangat, ya pasti adalah dorongan untuk tetap belajar. Dan dari Dayang Nabila tadi enjoy. Pokoknya harus enjoy. Tadi benar ya, tadi schedule juga ya diatur. Terus juga tadi belajarnya patokannya jangan cuma di kabupaten. Jadi motivasinya kita lebih jauh lagi dan kita cita-citanya lebih jauh ya gitu. Oke, tadi udah ngomongin soal proses seleksi ya. Panjang banget tuh. Panjang banget. Pasti dong ada pengalaman yang berkesan, baik itu suka maupun duka dari dari 3 bulan tadi ya. Iya, 3 bulan. Aku mau tanya nih, aku penasaran. Ada nggak sih pengalaman berkesan buat kalian yang nggak bakal kalian lupain dari Bujang Dayang ini? Silahkan, boleh dari Sherly ya, boleh. boleh. Boleh dong ngomongin suka duka ya. Kalau sukanya yang pasti kalau anak-anak remaja ketemu sama temen sefrekuensi udah tuh. Iya. Apalagi waktu seleksi kemarin tuh kan karantinanya Di hotel kan karantina. bener, dan jadinya kita punya teman sekamar nih, punya teman baru. Mungkin sebelumnya waktu abis seleksi itu pas pengumuman udah diumumin 10 Dayang 10 Bujang, tapi mungkin ada beberapa Bujang Dayang yang masih belum terlalu deket atau belum terlalu kenal. Nah di situ tuh menurut aku serunya. Di situ kita karena kita sekamar, kalau aku kemarin aku sekamar dengan Dayang runner up, yaitu Kak Bintang. Seru banget sekamar sama Kak Bintang, kayak kita malam-malam abis kelas, abis ngapain, abis koreo, terus cerita gitu, hari ini gini-gini ya, hari ini ya, gitu-gitu, iya bener, deep talk, dan saling curhat juga di situ sama tapi selain curhat dan deep talk seperti itu, tentunya juga saling belajar bareng nih. Nah, Kak Bintang ini adalah perwakilan dari Kampit kemarin. Nah, aku dari Manggar kan. Mungkin aku kurang tahu tentang Kampit dan Kak Bintang kurang tahu tentang Manggar. Jadi kita bisa sharing-sharing Sharing, tentang ya. materi belajar bareng. Kalau dukanya mungkin ada nggak sih dukanya? Mungkin udah Lebih memilih tidak menceritakan. Oke, sangat-sangat memori berduka ya. memori. Memori. Oke. Lanjut. Simpan gitu dukanya gitu. Bujang Adit, mungkin dari Bujang Adit ada dukanya yang mau diceritain nih ke teman-teman. Ada ya. Ada ya. Oke. Boleh dong Abang Adit Oke, diceritain. ngomongin suka duka mungkin lebih banyaknya sukanya mungkin ya. Oke. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Jangan Oke. dikenang, tidak Quotes of the day. Oke. Tolong ya editor nih di bawah ini quotes of the day. Dan editornya pusing nih. Oke,
kayak mungkin sukanya pertama dari roommate. Nah kebetulan roommate aku tuh kemarin dari perwakilan dari Kalpa Kampit. Oh, Kampit juga nih. Sama di Kampit, yaitu Bujang Farel Valida. Dan kebetulan tuh si Bujang Farel ini dapat titel Sas Bujang Favorit. Pasangannya si Alia Putri Belinda tadi. Nah, si Farel tuh orangnya laperan. Jadi bukan baperan ya, laperan. Jadi tiap udah koreo, tiap udah kelas malam itu selalu bilang, "Dit, lapar nih." Jajan ke depan, dan kebetulan di depan tuh kayak ada toko kecil, warung kecil dan warung kopi gitu. Nah, jadi tiap malam tuh nyempetin buat keluar buat beli makan kayak susu gitu, roti gitu. Nah, si Farel ini kebetulan gak pelit gitu, Gap. Jadi beli rotinya, beli apa segala macam makanan itu tetap dapat adiknya. Tetap dapat gitu, tetap kebagian gitu. Jadi sukanya itu kalau di roommate, dan juga serunya pas rehearsal sih. Di rehearsal dan latihan koreo juga mungkin, karena kan mungkin banyak yang nggak bisa koreo dan mungkin sedikit bisa dibilang kaku gitu ya teman-teman para bujang terutama ya. Jadi kayak ya seru lah gitu, koreo dan roommate, belajar bareng juga gitu. Saling tukar cerita juga mungkin kan, saling nambah pengalaman juga kan, teman dari berbagai Belitung Timur ibaratnya gitu. Benar-benar. Berbagai kecamatan perwakilan gitu. Itu sih sukanya. Dan dukanya secret mungkin ya. Sedikit lagi Kan nih. tidak untuk dikenang gitu. Kita tanyain Dayang Nabila, mungkin ada yang dukanya juga, mungkin teman-teman masih penasaran nih dukanya. Dukanya belum ada. Karena sukanya nih banyak banget ya, dukanya nih. Boleh dong, Dayang. Banyak banget nih cerita yang belum diceritain kemana-mana dan hanya di talk show for you aja. Tepuk Bila tangan buka buat talk cerita. show. Oke. Jadi untuk suka dan duka ini digabung aja, nggak ada suka nggak ada duka. Karena di sini masih bingung ngerasain suka atau duka gitu. Iya, karena semuanya berharga ya. Iya, semuanya berharga. Pada saat deep interview. For your information guys, Monas di rumah dan teman-teman di studio gitu. Deep interview ini adalah salah satu sesi penilaian yang sangat berpengaruh untuk nilai seorang bujang atau dayang gitu. Nah, jadi penentuan kita top 5 apa enggaknya, kita itu bakal dipilih atau enggaknya itu ada di deep interview gitu lah. Ini bocoran juga ya sebenarnya. Banyak banget Iya, bocorannya. banyak banget bocorannya. Jadi Moners rugi kalau nggak yang nonton. nonton ini harus keluarin kertas. Iya, sama kertas. pulpen. Apalagi yang mau ikut tahun depan nih gitu. Wah. Promosi gitu kalian. Bener. Nah, pada saat di interview ini ini udah paling sesi terakhir. Oh, belum ya? Belum. Udah. Ini sesi sore waktu hari Rabu. hari kedua di Iya, hari kedua. di interview. Sebelum Sebelum malam unjuk bakat. ya. Wah, tadi unjuk bakat katanya deg-degan ya. Deg-degan. Bang. Karena seharian itu dibikin deg-degan terus kita. Aduh. Heeh. Jantungan nggak? Banget. Banget ya. Dan di situ bila itu keringat dingin banget, udah kayak nggak bisa diem, udah mau pipis segala macem lah udah. Iya. Dan karena di interviewnya itu ketemu sama Mbak Lulu Zaharani, Wah. Putri Siapa tuh, Indonesia siapa tuh? 2023 dan Miss Charm Indonesia 2024 gitu. Oke. Jadi ketika bila itu kebelet mau pipis ke WC gitu ya, udah ini sama pasangan kan Bang Loki waktu itu, Bang bila ke WC dulu ya gitu. Pada saat Mbak Lulu masuk, semuanya udah pada berdiri. Belum keluar dari WC, kenapa ada diri? Mbak Lulu udah lewat katanya. Serius? Jadi gak sempat, kata teman-teman, cantik banget Bil, sumpah. Itu mahkotanya bersinar-sinar, sosnya juga Bil. Serius ya, jadi aku gak lihat ya. Enggak, itu Bila sendiri yang gak lihat. Dia masuk ke ruangan di pintu gak lihat. Jadi kebayang dong, segugup apa karena belum ngelihat Belum dia lihat masuk Mbak Lulu kan. langsung Jadi kayak, gitu. iya, aduh gimana dong, gak apa-apa. Kalau teman-teman lain kan udah Iya, lihat udah ya, lihat paling nggak ada. dan mereka oke, pas aku bila harus melewati ini gitu iya, ya. pas bila keluar WC tuh udah pada diri, udah pada kayak halo mbak gitu, udah masuk nih bila keluar, kenapa pada diri gitu. Ternyata Mbak Lulunya udah masuk, dia kata ya Allah gimana nih, masuk nih, dapat nomor terakhir. Iya. Terakhir ya. Sebelum aku Iya, kemarin dapat ya. nomor terakhir, ya Allah, berikanlah bila kemudahan gitu kan. Dan yang dipanggil, halo assalamualaikum, selamat sore mbak. Udah deg-degan tuh ngeliat dia senyum tuh sebenarnya, mahkotanya bling 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 bling, bagus banget tuh kan. Jadi Tuhan tolonglah, baru duduk ya. Karena Bila itu men-challenge diri Bila selama di interview itu untuk mengetes kemampuan berbahasa Inggris. Jadi selama Bila memperkenalkan diri itu Bila menggunakan bahasa Inggris ya, sistem Inggris gitu. Jadi kayak yang
ya gunakanlah manner, gunakan bahasa Inggris. Ternyata Mbak Lulu terpancing sama Bila gitu. Iya. Jadi tertarik gitu. Dia langsung nodong ke Bila nih kayak, Nabila, how are you? I wanna ask you something. Kayak gitu. Dia menggunakan bahasa Inggris dan dia menanyakan sebuah potensi wisata yang ada di Belitung Timur yang patut untuk didatangi. Yakinkan dia, kenapa dia harus datang ke sana? Iya. Gunakan bahasa Inggris dia dan di situ. Disuruh simulasi gitu ya? Iya. Oke. Dan Bila, alhamdulillah, gak tau kenapa yang awalnya ngerasa Inggris itu kurang baik, tapi ketika ditantang seperti itu, merasa tertantang dan akhirnya bisa mencoba gitu. Dan alhamdulillah keluar ruangan dengan merasa sangat puas, Oke. sangat puas dan akhirnya make up lagi buat malah bujuk bakat gitu. Dan akhirnya nanya nih ke teman-teman, ngetokin satu-satu pintu tau gak? Guys, kalian ditanya Mbak Lulu apa? Kalian ditanya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kok semuanya. Bahasa Indonesia, Bill. Masa sih? Semuanya 19 finalis tanya bahasa Indonesia. Cuman diri ini yang sendiri pakai bahasa Inggris. Jadi Allahu Akbar udah Nilai plus ya di Iya, awal. itu mungkin itu juga salah satu tips ya. Udah tips lagi nih. Ada berapa tips nih? Catat Ya. lagi. Catat lagi itu. Itu adalah pengalaman suka duka gitu ya. Jadi mulai sedih ketinggalan baru lewat gitu ya. Udah terus rehearsal, benar kata Adi. Nah, rehearsal ini kita sebelum malam grand final itu Bila sempat drop. Kenapa tuh drop? Udah mau pingsan. Benar. Iya, Bila karena itu panas Capek ya? banget, Panas, capek, oke. capek dan panas. Karena Bila kan selama ini berusaha buat kasih lihat ke teman-teman tuh Yang terbaik. iya yang terbaik gitu. Tapi ternyata pada saat itu udah nggak bisa, udah panas dan waktu itu matahari tuh rasanya di depan muka gitu. Panas banget. Iya, walaupun udah pakai topi gitu kan. Udah akhirnya udah semua istirahat, disuruh istirahat, pulang ke hotel, tidur itu kan. Udah nih. Nah, setelah malam penobatan alhamdulillah, dan fun fact-nya itu pengalaman yang sangat berbahagia juga bagi Bila karena dari pos Belitung ya, diliput sebelumnya pas waktu Bila seleksi itu wawancara sama Bang Hengki gitu. Yang ada Iya, itu enggak di set sama sekali ya, itu keajaiban Tuhan. Memang benar-benar kayak alhamdulillah Tuhan jabah doanya gitu, benar-benar kalau misalnya kita enjoy dan kita benar-benar sungguh-sungguh itu ada aja cara Tuhan untuk mempermudah jalannya gitu. Nah, jadi pada saat seleksi itu Pak Frans secara tidak sengaja itu kayak gini, Bill, gih di sana, Heng, gih di sana, keluar, live lah itu, Iya. udah nih, malam penobatan, alhamdulillah ternyata dua-duanya, iya, Plot twist banget gitu. iya, Iya. jadi Dan diwawancara lagi kan? diwawancara lagi, Berdua lagi. alhamdulillah. Dan setelah penobatan itu seminggu waktu persiapan untuk berangkat ke provinsi, langsung berangkat ke provinsi ke Pangkal Pinang waktu itu. Nah, berangkat itu tentu tidak banyak persiapannya, Ya seminggu ya. seminggu. Sebenarnya tidak mau bilang kalian tidak boleh mengharapkan apa-apa gitu. Cuman di sini kami sebagai duta wisata kalian, kami pasti menginginkan yang terbaik Udah dan memaksimalkan ya. berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Belitung Timur gitu. Pada saat itu kami mengejar semua kostum, Ya. kostum knowledge kami tidak mungkin pergi ke sana dengan kosong gitu ya Iya. persiapannya. Jadi malam-malam itu disempatin sambil kerja, sambil live gitu kan, karena ada live juga terus juga sambil belajar bareng itu di Dinas Pariwisata sama runner up juga. Iya. Nah, sampai di sana ternyata jadwalnya jauh lebih padat dari kabupaten. Jauh lebih padat. Kaget nggak tuh? Sangat Kaget. sangat kaget tapi alhamdulillah Bang Jiman itu manajernya Bujang Dayang gitu ya. Bang Jiman itu selalu bilang ke kita enjoy aja, jangan merasa terpressure apapun gitu. Dan Bila itu gak jarang buat pengen nangis gitu ya di kamar, cuman ya lagi-lagi ikhlas melakukannya karena Belitung Timur gitu. Motivasi Karena Belitung Timur. Dan akhirnya ternyata setiap detik pun kita tidak diberikan waktu untuk leha-leha gitu, enggak. Jadi semuanya itu padat waktunya sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. malam ya. Iya, sampai jam 2 malam. Sebelumnya di Dua kabupaten tuh sampai jam berapa? di kabupaten itu kalau lagi Korea paling malam jam 11. Iya. Oke. Berarti jauh ya, 3 jam ya. Waduh. Itu dari pagi kita jam 7, setengah 7 sarapan, jam 7 mulai sampai jam 2 pagi.
gitu. Nah, ngapain aja tuh? English class, pokoknya ada sessionnya. Terus malam itu dari jam 12 selesai sampai jam 2 itu latihan koreo. Semuanya latihan koreo. Itu nggak tahu bisa disebut pengalaman suka atau duka, tapi akhirnya bisa kenal semua duta-duta yang dari berbagai kabupaten, itu 7 kabupaten dan kota ya. Dan ternyata mereka memiliki latar belakang yang sangat interesting, dan akhirnya kita bertukar cerita, dan akhirnya relasi itu bisa dibilang sebagai pengalaman yang memang tidak bisa ditukarkan kemanapun gitu. Such a long journey, but I really enjoy it, and yeah. Panjang banget ya ceritanya tadi, dari awal seleksi sampai ke provinsi itu banyak banget suka dan dukanya, banyak banget ceritanya, dan tadi ada diselipin beberapa tips dan trik ya dari Kak Nabila nih. Oke, tadi kan kalian ini adalah duta wisata ya, duta wisata nih. Seberapa penting sih pengembangan pariwisata di Pulau Belitung, di Kabupaten Belitung Timur dari anak mudanya sendiri? Seberapa penting menurut kalian? Mungkin aku boleh Ya, bantu boleh. Kalau ngomongin seberapa penting, yang namanya pariwisata itu aku yakin dan percaya sangat penting sekali. Bahkan bukan cuma di Belitung Timur aja nih, bahkan di Indonesia dan juga di skala dunia, internasional. oke. Benar. Karena kenapa? Yang pastinya yang namanya pariwisata itu pasti sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Nah, melihat dengan ekonomi yang menurun gitu. di Indonesia, kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi ekonominya, dan ya inilah salah satu pintu gitu Cara untuk ya. bener, untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya Belitung Timur ya, sekali lagi masyarakat Indonesia itu untuk melepaskan diri dan menekan angka Kemiskinan ya. benar, dan juga pengangguran. Oke. Kalau di Belitung Timur sendiri, mungkin teman-teman belakangan ini ada ngeliat atau bahkan ikut berkontribusi di beberapa acara yang melibatkan UMKM. Nah, buat di Belitung Timur sendiri, mungkin aku tadi udah sempat nyinggung ya tentang ekonomi kreatif. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pariwisata dan ekonomi itu saling berkaitan banget, dan hubungannya itu sangat erat. Gini, aku contohin, misalnya ada satu nih wisatawan datang ke Belitung Timur. Kita kenalnya bule lah ya. Bule ya, dibilangnya bule datang ke Belitung Timur. Yang namanya orang luar itu ngelihat suatu daerah yang mungkin ada sesuatu nih yang berpotensi di daerah ini yang nggak dimiliki oleh orang Daerah itu, lain ya? bener, dari daerah itu. Terus kita ngeliat nih, wow, ternyata ada ya yang kayak gini. Oh, misalnya nih, kalau di Belitung Timur sendiri kulinernya itu nggak kalah keren sama kuliner yang ada di luar nih. Mungkin beberapa dari Smonders yang di rumah tahu yang namanya gangan. Nah, itu tuh bener-bener pionir banget buat di Belitung Timur menurut aku ya, karena tiap kali aku ngelihat ada wisatawan yang datang ke Belitung Timur, Pasti nyobain gangan. pasti nyobain gangan, terus mereka kayak Nice kaget ya? gitu, karena biasanya kalau ngomongin kuliner jarang banget tuh ada ikan dicampurin sama buah nanas gitu. Kayak orang luar pasti Bener. ngeliatnya wow gitu, kayak Interesting. karena interesting Sesuatu banget, yang karena berbeda ya. bener, sesuatu yang berbeda dan mungkin bisa dibilang sangat unik. Iya. Nah, gitu contohnya. Dari situ kita bisa tahu kalau oh ternyata di Belitung Timur ini kulinernya itu sangat berpotensi ya. Iya, benar. Potensinya itu besar sekali, dan itulah mengapa pariwisata di Belitung Timur ini sangat penting menurut saya. Oke, catat ya, bahwa memang pariwisata di Belitung Timur itu penting karena tadi berkaitan sama ekonomi. Dengan adanya pariwisata, ekonomi Belitung Timur juga bisa ikut meningkat gitu ya, ikut naik juga tuh gara-gara dari wisatawan-wisatawan yang merasa Belitung Timur ini menarik. Sekarang nih, gimana sih cara kita sebagai anak muda? Kita kan pasti pengen ya berkontribusi untuk negeri kelahiran kita sendiri ya. Waduh, negeri lahirnya kita sendiri gitu, tanah kelahiran kita. Gimana sih cara anak muda dari pandangan Bujang Dayang nih ya? Gimana cara anak muda untuk memberikan kontribusinya dalam pengembangan pariwisata tadi? Karena mengingat memang pariwisata tadi penting ya. Itu gimana? Aku pengen tanya ke Bujang Adit. Oke. Mungkin
karena kita sekarang remaja Gen Z mungkin ya, Gen jadi Z. sangat kental dan ketat eratnya dengan yang namanya digitalisasi atau medsos ya. medsos ya, mungkin bisa dibilang gitu. Kontribusinya mungkin sebagai anak remaja bisa mengupload foto atau video dan kemudian diupload ke media sosial masing-masing. Contohnya yang lagi booming nih sekarang, bisa bikin tren TikTok gitu ya kan, kayak bikin tren joget-joget kayak di destinasi wisata tersebut gitu. Dan jangan lupa kasih Kasih location tagline, ya. Iya. Dan biar FYP gitu kan, dan biar dilihat juga dari masyarakat yang di luar Pulau Belitung, dan wah menarik nih gitu buat datang ke tempat ini gitu. Mungkin orang lihat kayak gitu. Itu sih kontribusi sebagai remaja sekarang. Jadi mikirnya tuh jangan cuma viral di FYP ya, jangan cuma viral dirinya sendiri, tapi cobalah bawa daerah kelahiran kita untuk ikutan viral dengan cara tadi ya, coba bikin konten-konten di tempat wisata dan jangan lupa kasih tagline lokasinya di mana gitu. Ya. Sedikit menambahkan Boleh. dari Bujang Adit ya, benar kata Bujang Adit bahwa kita itu sekarang ada di eranya digital. Dan bisa dibilang bahwa kontribusi kita sebagai anak muda itu Sangat tidak lain dan tidak bukan itu sebagai konsumen dari pariwisata itu sendiri. Seandainya kita datang ke tempat wisata, yang terdekat di sini adalah Pantai Lalang. Oke. Pantai Lalang. Foto-foto di situ, tag, taruh ke media sosial sebagai konsumen. Kedua, kita bisa sebagai pelaku wisatanya itu sendiri. Bergabunglah bersama Pokdarus di situ untuk setiap minggu membersihkan operasi semut dan menjaga tempat wisata tersebut. Dan yang ketiga, bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif. Bisa bila tegaskan lagi bahwa ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor ya, 16 subsektor, dan di Belitung Timur itu ada 3 yang sangat erat. Itu ada kuliner, kria, dan juga fashion. Tadi Sherly juga udah singgung ke Gaby bahwa Gaby adalah salah satu anak muda yang berkontribusi dalam pengembangan pariwisata nih Di bidang Smoners. fashion ya. Iya, di bidang fashion. Gaby ini adalah desainer mudanya Belitung Timur gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kontribusi generasi kita dalam pengembangan pariwisata. Iya. Banyak ya cara-caranya. Jadi teman-teman boleh nih, jangan cuma main HP di rumah doang selonjoran, tapi cobalah HP-nya digunakan untuk membangun daerah kita Belitung Timur. Oke, tadi aku udah dengar ya penjelasan panjang lebar dari Bujang dan Dayang Belitung Timur. Dan aku tertarik banget nih sama kalian bertiga. Maksudnya tuh kayak mereka bertiga tuh keren-keren banget, wawasannya juga luas banget. Nah, sekarang aku pengen minta tips dan trik dari kalian untuk bisa jadi bujang dayang seperti kalian. Mungkin teman-teman di rumah atau di studio juga pengen tahu atau pengen jadi kayak mereka, sekeren mereka atau bahkan lebih keren daripada mereka. Boleh. Nih, aku mau tanya ke Bujang Adit dulu soal tips dan trik ya untuk bisa jadi bujang dayang. Mungkin yang pertama aku tekanin buat konsisten. Mungkin ya Konsisten. pertama. Konsisten untuk belajar, konsisten untuk berprestasi. Tagline ya, jangan semangga. Bisa berprestasi. Selain totalitas. Iya, wah semangka banget gitu. Dan juga selain konsisten bisa diselingi dengan berdoa gitu kepada yang di atas biar supaya bisa banjur lah ibaratnya sempurna gitu. Ada ikhtiar, ada doanya juga gitu. Dan juga jangan lupa untuk lihat gitu, kalau di atas kita itu ada, di atas langit masih ada langit gitu kan. Berlombalah dengan diri sendiri sebelum berlomba dengan orang lain. Bagus banget ya kata-katanya, keren banget. Tepuk tangan dong buat Bujang Adit. Oke, tadi ya dari Bujang Adit bahwa kita harus menyimbangi ya dari Belajar. doa dan belajar, terus juga kita harus konsisten tadi ya. Dan juga tadi apa sih terakhir? Aku lupa deh. Kata-kata yang keren banget itu. Berlombalah dengan diri sendiri sebelum kamu berlomba dengan orang lain. Oke. Jadi Keren fokusin banget. dulu untuk pengembangan diri sendiri, baru kita coba turun ya ke lapangan, kita tunjukin ke orang-orang bahwa memang kita layak untuk mendapatkan posisi ini gitu ya. Oke. Lanjut ke Kak Nabila. Oke, thank you Kak Gaby. Oke, jadi buat tips and triknya bagi semua di rumah yang mungkin tertarik dengan talk show kita hari ini dan ingin bergabung ke Bujang Dayang 2020. Promosi lagi. Lupa, jadi Sebagai Bujang duta Dayang itu wisata gitu. ada organisasinya sendiri, tadi belum disinggung bahwa kita itu tergabung ke dalam IBCOM, Belitung Tourism Ambassador Community yang sudah berdiri sejak tahun 2004 gitu. Dan sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau berminat, tips and triknya berikut.
Jadi untuk menjadi Berikut. ya, untuk menjadi untuk mendapatkan titel duta Seorang, ya. itu untuk mendapatkan titel duta kita perlu 4B. For behavior. Brain, beauty, behavior, and brave. Wah. Itu nggak jauh-jauh dari situ. Dari sejak sosialisasi Bujang Dayang kemarin, Bella selalu menjawab pertanyaan dengan menggunakan 4B. Brain, beauty, behavior, and brave. Wawasan itu sangat perlu. Brain. Wawasan itu sangat perlu sebelum kita melakukan apapun. Kita memang perlu ibaratnya pemasakan Otaknya sebelum isi dulu berperang. Ya, benar. Gitu. Beauty, itulah yang kita jual ke mereka agar mereka bisa tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Behavior, cantik, Attitude ya. iya, cantik itu tidak ada apa-apanya ketika mereka tidak punya etika yang baik. And brave, itu semua tidak ada apa-apanya kalau kalian tidak berani untuk mengekspresikan siapa kalian. Oke, jadi percuma ya kalau kita keren banget nih sekarang, tapi kita nggak berani untuk menampilkannya. Kayak yang tadi Abang Adit bilang, harus bisa berlomba sama diri sendiri dan jangan lupa tetap berlomba sama orang lain, gitu ya. Oke, benar. Oke. Terakhir tips dan trik dari Kak Sherly. Mungkin tadi kalau dari Bang Adit tadi itu ada apa aja Bang? Konsisten. Terus Jangan lupa berdoa, Benar, belajar, berdoa. berikhtiar. Terus kalau dari Kak Nabila mungkin ada 4B, 4B. Itu kalau dari aku sendiri, aku kurang lebih setuju nih dan sama juga nih. Iya, netral ya. Sama kurang lebih, tapi aku juga pingin nambahin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama itu selain kita Berdoa gitu ya, berusaha berusaha. selain konsisten yang pasti harus disiplin. Kemudian juga yang kedua, inget-inget lagi kenapa sih kalian tuh pengen jadi Di posisi bujang sekarang dayang, gitu ya, kenapa sih motivasinya. kalian di sini tuh buat apa sih, dan apa sih tujuan awal kalian? Nah itu tuh bener-bener harus diingat banget karena yang namanya berkompetisi Iya, berkompetisi Kompetisi. Berkompeten. pasti ada yang namanya minder Naik atau turun lah ya. pasti naik turun. Dan menurut aku di saat-saat kalian merasa kalian ngedown atau kalian insecure, mungkin itu patut banget buat inget terus kenapa sih kalian itu ada di sini gitu. Oke, jadi harus tahu dulu ya motivasi awal diri kita, kenapa kita mau untuk maju, untuk melangkah gitu ya. Jadi pas nanti di jalan kayak yang tadi udah aku bilang juga sebelumnya, jangan sampai pas tengah jalan malah mundur ya. Oke, kita udah ngomong panjang lebar nih ya. Udah banyak banget insight yang aku dapetin dan teman-teman yang dapetin dari Bujang dan Dayang Belitung Timur ini. Oke, aku pengen nanya nih untuk closing statement ya. Pesan untuk anak muda di Belitung Timur, baik untuk mengembangkan potensi pariwisata, baik untuk prestasi. Mungkin biar adil ya, kita bagi nih. Boleh Kak Nabila bahas soal pariwisata dan Kak Sherly dan Bang Adit boleh soal prestasi. Silahkan. Oke, Dari Kak Nabila. saya dulu. Mantap. Halo semuanya di rumah, saya Dayang Nabila Sakina, Dayang Belitung Timur 2023, ingin memberikan harapan dan pesan pariwisata untuk semua kalangan di Belitung Timur maupun di luar Belitung Timur yang menonton Talk Show for You. Semoga kesadaran pariwisata bagi perekonomian di negara kita itu semakin meningkat sehingga pariwisata bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat juga. Terus dijaga sustainable tourismnya. Oke, tepuk tangan dong untuk Dayang Nabila. Lanjut ke Dayang Sherly. Halo Smoners, aku Serliana sebagai Dayang Intelijensia Belitung Timur 2023. Di sini aku pengen ngingetin nih sekali lagi ke teman-teman semua bahwa everything is possible. Dan kita itu selalu punya kesempatan dan gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Wah, keren banget ya kata-kata hari ini. Keren banget Bu. Dayang Sherly. Yeay. Terakhir nih Last untuk but not least gitu. Abang Adit Bujang. Halo semuanya yang ada di rumah, aku Bujang Adit, Bujang berbakat Kabupaten Belitung Timur 2023.
mengingatkan, berusahalah sebagaimanapun kau berusaha, karena tidak ada yang sia-sia dari usaha dan tidak ada yang percuma dari darah air mata. Wah, keren banget ya. Nih, oke, Smoners di rumah kita udah ngobrol panjang lebar dan udah ditutup dari pesan dari 3 bintang tamu kita pada hari ini, dan keren-keren banget pastinya. Aku juga amazed banget. Boleh ya kapan-kapan aku undang lagi di Talk Show For You. Oke, sebelumnya aku terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Talk Show For You dan berbagi ke aku dan teman-teman Smoners baik di rumah ataupun di studio. Oke, sebelum kita tutup nih ya, aku mau ajak kalian untuk tagline dulu nih. Kalau aku bilang Talk Show For You, jawabannya ngobrol seru bareng kamu. Oke, boleh ya langsung ke kamera. Tuh, 2, 3. Talk Show For You, ngobrol seru bareng kamu.